Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Akhirnya terjadi dan terbukti apa yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Awalnya diklaim bahwa semua rasul dan nabi adalah agama mereka. Kemudian berlanjut disebut bahwa bahkan Allah adalah dari agama mereka. Kemudian dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Islam. Ketika saya tertawa, orang menyatakan jangan menghina agama kami. Hari ini, apa yang saya sampaikan beberapa bulan lalu terbukti. Karena ada orang yang menyatakan Injil itu kitab orang Islam. Kitab You, Bible, ciptaan Paulus. Sadarlah saudaraku. Sudah melihat betapa botol dan betapa kasihannya saudara-saudaraku ini. Kenapa? Itu menunjukkan keputusasaan, itu menunjukkan kebimbangan, itu menunjukkan ketidakpastian, sehingga tidak ada lagi pegangan yang dapat mereka pegang, sehingga perlu mengaitkan apapun yang ada di Alkitab dengan agama mereka. Saudara, pertama dia tidak tahu apa itu Injil. Injil itu adalah kabar baik. Dan kabar baik itu yang bicara tentang keselamatan yang hanya dapat diperoleh di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, ialah Tuhan, Mesias, Juru Selamat bagi seluruh alam semesta. Karena dia tidak memahami makna Injil atau kabar baik, hari ini dia mengklaim bahwa Injil adalah milik agamanya. Saudara, jika Injil adalah milik agamanya, seharusnya semuanya menjunjung tinggi, memuliakan, mengagungkan Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup dan hidup yang kekal, atau dengan kata lain Mesias, sumber keselamatan, jaminan keselamatan, kepastian keselamatan. Mengapa? Injil itu bicara tentang Kristus, bicara tentang karyanya, bicara tentang kasihnya, bicara tentang pengorbanannya di salib. Bukankah mereka menyatakan Yesus Kristus tidak mati? Sedangkan berita Injil terpusat kepada pengorbanan dan kematian Kristus di salib. Apa yang salah dengan mereka? Bertentangan dalam segala hal. Tetapi itu adalah fakta bahwa orang yang menggunakan asumsi dan tanpa data selalu akan terpeleset di tengah jalan dan akan melihat upahnya sendiri, yaitu adalah dipermalukan. Maka saya katakan Alkitab adalah firman Allah. Dan kita orang Kristen menjunjung tinggi Alkitab sebagai satu-satunya dasar kebenaran, dan Yesus Kristus sebagai sumber Alkitab. Satu-satunya pusat yang dibahas di Alkitab adalah Kristus. Oleh karena itu, jika hari ini Anda katakan Bible adalah buat orang Kristen dan ciptaan Paulus, apa itu Bible? Buat Anda, apa itu Bible? Dan apa itu Injil? Bukankah Injil yang ada di dalam Bible yang Anda sebut itu Alkitab ditulis oleh
Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang adalah orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan dan memberitakan dalam tulisan mereka dengan gamblang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Belum lagi kitab yang lain seperti Kisah Para Rasul dan kitab yang ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Anda tidak paham tentang apa itu Injil. Anda klaim hari ini bahwa Injil adalah milik Anda. Hari ini juga jangan berhenti di Injil. Klaim juga bahwa rumah kami adalah milik Anda. Klaim juga bahwa semua yang kita miliki atau seluruh alam semesta adalah Islam. Jangan setengah-setengah klaimnya. Sekalian, seluruhnya ambil sebagai bagian dari agama Anda. Dan itu yang saya katakan, orang seiman dengan Anda pun akan tertawa membaca komentar Anda. Itulah yang kita lakukan. Maka kita beritakan Injil supaya orang yang seperti Anda yang tidak memahami apa itu Injil mulai mengerti Injil itu apa dan bicara tentang siapa sesungguhnya. Maka Yesus Kristus adalah sumber dan jaminan keselamatan. Berbahagialah kita yang ada di dalam Kristus Yesus, yang mengetahui kebenaran. Sebab kita disebut orang yang telah dimerdekakan. Dan orang merdeka punya upah, punya janji. Yaitu adalah keselamatan yang sudah menjadi kepastian. Bukan mudah-mudahan. Yang sudah menjadi hak milik karena kita disebut anak Allah. Karena Allah disebut Bapa buat kita. Dan itu tidak demikian di agama Anda, saudaraku. Mau tidak mau, terima tidak terima itu fakta. Makanya Allah kita adalah Tritunggal, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan Roh Kudus adalah nafas Allah yang memberi hidup kepada semua. I have decided